When the mountains fall and the sea turns to wrath, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds
hidupku penuh dengan kebaikan-Mu, hidupku penuh dengan kemurahan-Mu. Ku bersyukur sebab Kau besertaku. Hidupku penuh dengan kasih karunia-Mu, hidupku penuh dengan kebaikan-Mu, hidupku penuh dengan kemurahan-Mu. Ku bersyukur sebab Kau besertaku. Ku sembah Raja, Engkau yang mulia. Ku sembah Yesus selamanya. Hidupku telah ku serahkan di dalam karya tangan-Mu Tuhan. Ku sembah Raja, Engkau yang mulia. Ku sembah Yesus selamanya. Hidupku telah ku serahkan di dalam karya tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan, hidup kekal bersama-Mu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu
bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, and lovingly you take me and hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, but that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to
power of my daily sufficient grace. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi minggu ini ya. Minggu ini adalah minggu kedua di bulan Agustus. Artinya Tuhan sudah memimpin hidup kita selama 8 bulan berjalan. Tuhan selalu memimpin hidup kita baik kemarin, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Ya, siapa yang merasakan kasih setia Tuhan atas kita setiap harinya? Wah, pasti setiap adik-adik ini di sini merasakan kasih setia Tuhan setiap harinya ya. Karena kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan, masih bisa bertemu seluruh keluarga kita. Itu kan juga karena kasih karunia Tuhan. Hebat! Nah, kita mau mulai ibadah kita adik-adik. Karena sekarang sudah jam 8.30, artinya kita mau mulai ibadah kita. Kalau kita mau mulai ibadah kita, maka iya, nggak ada yang main-main, nggak ada yang asik sendiri lagi, nggak ada yang makan, minum, ataupun iseng-isengin. Kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik ketemu Bu Guru, Ibu Guru minta dihormati. Apalagi Tuhan. Tuhan itu di atas segala-galanya. Makanya kita harus menghormati Tuhan juga ya. Kita mau mulai ibadah kita nyanyikan sebuah lagu waktu yang paling indah, yaitu memuji, menyembah, memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan ya. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Mari kita berdoa ya adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami. Tuhan pimpin dan sertai ibadah kami biar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di sini siapa yang mau ikut Tuhan? Siapa yang kemanapun Tuhan pimpin, aku mau ikut. Kemanapun Tuhan ajak aku, mau lembah kelam, mau pegunungan indah, atau tempat apapun, aku mau ikut. Siapa? Harapan Cici semuanya mau ikut ya. Karena Tuhan itu sangat baik, sangat adil, dan akan terus menjaga kita karena kita anak-anak yang percaya pada Tuhan. Kemanapun Tuhan ikut, kemanapun Tuhan pergi, aku mau ikut. Ya adik-adik. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus
keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana ya pimpin ku mau ikutnya. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana ya pimpin ku mau ikutnya. Nah, adik-adik, kemanapun Tuhan Yesus pimpin, aku mau ikut dan mengikut Tuhan keputusanku. Kemanapun Tuhan ajak aku ikut. Kemanapun Tuhan pimpin, aku mau ikut. Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan selalu memberi kekuatan untuk kita menghadapi segala hal. Ya adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah berada di dalam hati adik-adik, maka yang terjadi adalah perubahan yang ajaib. Adik-adik dulunya suka marah-marah gitu. Ketika adik-adik terima Tuhan Yesus, sudah nggak lagi suka marah-marah. Yang ada senyum, memaafkan yang salah. Atau biasanya adik-adik sukanya ngedumel aja. Tapi sejak adik-adik terima Tuhan Yesus, yang ada adalah adik-adik bersukaria. Apapun yang terjadi, adik-adik bersukaria. Walaupun keadaan nggak mendukung, tapi adik-adik itu bisa bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada di dalam hati adik-adik. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harap baru sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harap baru sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Nah, adik-adik, setelah adik-adik menerima Tuhan Yesus dalam hati adik-adik mengalami perubahan yang ajaib dan terus mengucap syukur dan bersukaria karena Tuhan Yesus ada dalam adik-adik. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus menabur benih yang baik di dalam hati kita supaya benih-benih itu menjadi rema dalam hidup kita. Dan apapun yang terjadi, adik-adik selalu ingat, adik-adik punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang mengasihi adik-adik sekalian. Ya, oke adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan. Minggu depan itu kita coba review ya, cerita tentang Daud dan Salomo. Cerita tentang Daud itu banyak ya adik-adik ya. Berminggu-minggu kita belajar tentang Daud. Bahkan sebulan itu kurang kita belajar tentang Daud.
Tapi nggak apa-apa, kita review aja. Besok ada beberapa pertanyaan, adik-adik bisa jawab, bisa kirim ke Tante Erni ada pertanyaannya. Supaya kita ingat apa sih yang ceritanya Raja Daud ini gimana sih? Daud dan Saul ini gimana sih gitu. Terus Daud punya teman baik siapa namanya? Nah, kayak gitu-gitu pertanyaannya nggak sulit. Kalau misalnya adik-adik lupa, adik-adik nonton lagi. Adik-adik lihat lagi ibadah minggu sebelumnya supaya adik-adik sedari kecil adik-adik tahu firman Tuhan. Adik-adik bisa berpegangan akan firman Tuhan. Good. Oke, kita mau dengerin firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Percaya dan Taat. Ya, kita nyanyiin lagu ini, kita berdoa dan kita dengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, Ya beserta kita dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Shalom adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik sudah memuji Tuhan, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Gina mau ingatkan adik-adik untuk mempersiapkan beberapa hal. Pertama, siapkan Alkitab. Buat adik-adik yang sudah bisa baca, adik-adik boleh siapkan Alkitab supaya nanti setelah firman Tuhan, adik-adik boleh buka Alkitabnya, boleh baca lagi yang lengkap. Gitu ya. Juga siapkan kertas dan pen atau pensil. Kertasnya buat apa, Cirina? Selain untuk menjawab 5 pertanyaan yang nanti akan diberikan, adik-adik juga bisa mencatat hal-hal yang adik-adik dapat dari kisah hari ini. Ya, supaya nanti kalau adik-adik sudah besar, ya atau besok-besok, kalau adik-adik lupa ceritanya, adik-adik bisa buka lagi, bisa baca lagi, bisa ingat lagi ceritanya. Oke, jadi siapkan hal-hal ini ya. Nah, sebelum Cidina mulai, yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cidina berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan. Kalau sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan pimpin agar kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, udah siap ya? Hari ini Gina mau cerita tentang Raja Salomo membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan disebut juga bait suci. Raja Salomo mau membangun bait suci, tempat kediaman Tuhan Yesus. Nah, tempat kediaman Allah bangsa Israel. Kisah ini ditulis di 1 Raja-Raja 6 sampai 8. Jadi adik-adik boleh buka Alkitabnya, 1 Raja-Raja 6 sampai 8. Oke, siapa sih Raja Salomo? Raja Salomo itu raja ketiga bangsa Israel. Raja keduanya siapa? Raja Daud. Raja pertamanya siapa? Raja Saul. Ingat ya, semua sudah pernah diceritakan. Jadi, Raja Salomo itu adalah anaknya Raja Daud. Anaknya Raja Daud itu ada banyak adik-adik, gak cuma Raja Salomo. Tapi yang jadi Raja bangsa Israel setelah Raja Daud itu cuma satu, yaitu Raja Salomo. Nah, ibunya Raja Salomo siapa? Ibunya adalah Ibu Batsheba. Nah, dulu sudah pernah diceritakan tentang Raja Daud dan Ibu Batsheba.
Ya, jangan ingat ceritanya. Kalau lupa, kalau adik-adik sudah mencatat, tinggal dibuka lagi ceritanya. Tapi kalau belum mencatat, ya dibuka lagi videonya. Ya, cerita tentang Raja Daud dan Ibu Batsheba. Nah, Raja Salomo ini adalah raja yang bijaksana, ya. Raja bangsa Israel yang bijaksana, yang dihormati oleh bangsa Israel. Nah, Raja Salomo ini mau membangun rumah Tuhan, mau membangun bait suci, adik-adik. Tapi karena Raja Salomo itu mengasihi Tuhan, dan Raja Salomo itu tahu bahwa Tuhan juga mengasihi Raja Salomo. Terlebih lagi Tuhan mengasihi bangsa Israel. Raja Salomo tentu mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, Raja Salomo ini membangun bait suci setelah bangsa Israel keluar dari Mesir selama 480 tahun. Jadi udah panjang cerita bangsa Israel nih adik-adik ya. 480 tahun yang lalu sebelum Raja Salomo membangun bait suci, bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Dipimpin oleh siapa? Musa. Benar ya? Bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. 480 tahun kemudian dibangunlah bait suci oleh Raja Salomo. Bukan di tahun pertama, tapi tahun keempat setelah Raja Salomo memerintah menjadi raja. Nah, bait suci yang mau dibuat oleh Raja Salomo ini bukan kecil adik-adik, bukan rumah biasa, tapi yang besar. Panjangnya 27 meter, wah panjang banget, bukan sentimeter ya, meter, jadi panjang banget. Lebarnya 9 meter, tingginya 13,5 meter. Jadi ini adalah rumah Tuhan yang mau dibangun oleh Raja Salomo. Nah, bahan-bahan yang mau dipakai juga bukan bahan-bahan sembarangan, bukan yang mudah roboh, bukan. Raja Salomo kan raja yang kaya ya adik-adik ya. Jadi dia juga mempersiapkan bahan yang bagus-bagus. Bahannya juga sudah dipersiapkan dari zaman pemerintahan Raja Daud. Karena Raja Daud ingin sekali sebenarnya membangun rumah Tuhan. Jadi Raja Daud sudah mempersiapkan semua bahan-bahannya. Tapi Tuhan berjanji sama Raja Daud, bukan Raja Daud yang akan bangun, tetapi anaknya Raja Daud, Raja Salomo, benar ya? Jadi janji Tuhan juga tergenapi. Nah, Raja Salomo mempersiapkan bahan-bahannya, pakai batu, tentu batu-batu disusun sesuai dengan yang sudah direncanakan, gitu kan ya? Batu-batunya disusun sama Raja Salomo, sama bangsa Israel dong tentunya ya, sama bangsa Israel disusun batu-batunya. Ketika selesai, Raja Salomo pun mempersiapkan kayu-kayu yang baik, kayu aras dan kayu sanobar. Kayu-kayu ini mau dipakai oleh Raja Salomo untuk menghiasi rumah Tuhan. Nah, ketika Raja Salomo mempersiapkan semua bahannya, Raja Salomo mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara sama Raja Salomo, Tuhan bilang begini, Salomo, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, di rumah Tuhan, ya bait suci, jika engkau hidup menurut segala ketetapan Tuhan, tapanku, dan melakukan segala peraturan Tuhan, dan mengikuti segala perintah Tuhan, dan tidak menyimpang daripada Tuhan, artinya tidak menyembah berhala, adik-adik ya, tidak menyembah Allah-Allah dari bangsa lain, maka, kata Tuhan, aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud. Siapa Daud? Ayahnya Salomo. Benar. Apa janjinya? Aku, Tuhan, akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak akan meninggalkan umat Israel. Jadi, adik-adik, bukan cuma soal bait suci, tapi Tuhan mau mereka untuk hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Hidup dengar-dengaran perintah Tuhan. Nggak cuma dengar, tapi menjalani. Makanya dibilang mengikuti, ya. Mengikuti perintah Tuhan artinya mendengar, tahu dulu perintahnya apa, lalu dijalankan. Setelah itu Tuhan akan selama-lamanya berdiam di tengah-tengah bangsa Israel. Sama kayak kita adik-adik. Kalau perintah Tuhan kepada kita saat ini apa? Tuhan bilang sama setiap kita, hidup percaya, hidup takut akan Tuhan, hidup dengar-dengaran perintah Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan. Sama adik-adik ya. Hidup mendengar dan
melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan pasti Tuhan akan menuntun hidup kita senantiasa. Tuhan pasti tidak akan meninggalkan hidup kita. Ya, jadi kita hanya perlu percaya, hanya perlu takut akan Tuhan, jangan menyimpang kiri dan kanan. Ya, maka selama-lamanya hidup kita akan aman bersama dengan Tuhan. Nah, Raja Salomo dengar-dengaran nggak? Dengar-dengaran sama Tuhan, karena Raja Salomo mengasihi Tuhan. Jadi Raja Salomo dengar-dengar sama Tuhan. Ya. Nah, dilanjutkanlah pembangunan rumah Tuhan ya. Lanjutkan, Raja Salomo melapisi langit-langit, melapisi dinding rumah Tuhan dengan kayu aras. Tadi kan ada 2 kayu yang disiapkan ya. Kayu aras dipakai untuk langit-langit, dipakai untuk dinding-dinding. Sedangkan kayu yang sanobar, yang satu lagi dipakai untuk lantai, untuk pintu. Semua bahan yang dipakai adalah bahan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Selain itu, nggak selesai sampai di situ adik-adik. Nih ya, kita lihat ya, wah, setelah rumah Tuhan jadi, setelah bait sucinya jadi adik-adik, di dalamnya itu lihat tuh, mengkilat-kilat. Rupanya enggak cuma sekedar kayu. Setelah dilapisi kayu, Raja Salomo melapisi lagi dengan emas. Wah, mengkilat-kilat, rumah Tuhannya indah. Jadi Raja Salomo memberikan semua yang terbaik yang dia bisa untuk kemuliaan Tuhan. Karena dia tahu nih, rumah ini adalah rumah Tuhan. Nah, adik-adik sama seperti kita. Rumah Tuhan sekarang ada di mana? Ada di hati kita. Kita harus memberikan semua yang baik-baik di hati kita. Karena Tuhan tinggal di situ. Tuhan tinggal di hati kita. Semua yang baik-baik yang kita bisa lakukan, yang perlu kita lakukan, harus kita lakukan. Karena ada rumah Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang baik? Apa yang baik? Apa yang bagus? Lakukan. Memaafkan saudara-saudara kita yang salah. Ya, nggak boleh ngomong yang kasar. Memuji Tuhan. Semua harus kita lakukan yang baik-baik. Nggak boleh yang sisa-sisa. Nggak boleh yang jelek-jelek. Misalnya, nanti deh berdoanya kalau udah malam, udah sambil ngantuk, udah sambil ketiduran, baru doa. Nggak boleh. Ya, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, masa kita kasihnya yang jelek-jelek? Kasihnya yang baik juga dong. Ya, jadi adik-adik, kita harus siapkan, kita harus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik, ini dia rumah Tuhan yang sudah jadi. Bait suci yang sudah jadi. Bait suci yang dibangun sama Raja Salomo karena itu besar dan dibuatnya semua pakai tenaga manusia. Kan nggak kayak teknologi saat ini ya. Semua pakai tenaga manusia. Bait sucinya itu jadi dalam waktu 7 tahun. Jadi Raja Salomo itu bukan bangun dalam 1 hari atau 1 bulan. Tapi dalam waktu 7 tahun. Lama ya? Ya. Cuman memang Raja Salomo sudah memberikan yang terbaik dan bangunan yang jadi, rumah Tuhan yang jadi sudah memang baik semuanya untuk Tuhan. Nah, nggak selesai sampai sini ya. Raja Salomo tahu kehadiran Tuhan itu, kalau bangsa Israel kan ada di tabut perjanjian. Ingat nggak, Cidina pernah cerita bangsa Israel, Raja Daud mau pindahkan tabut perjanjian. Ya, jadi Raja Salomo ingat nih, tabut perjanjian sekarang harus tinggal di rumah Tuhan. Nah, ini rumahnya Tuhan. Ya, Raja Salomo mau bawa tabut perjanjiannya. Mau dipindahkan dari mana? Dari kota Daud, karena dulu Daud yang bawa tabut perjanjian ya. Dari kota Daud di Sion, pindah ke Yerusalem. Ke kota Yerusalem. Jadi, rumah Tuhan itu dibangun di Yerusalem karena tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem. Jadi Raja Salomo pun ingat adik-adik, bahwa tabut Allah nggak boleh sembarangan. Jadi masih ingat ya, ketika Raja Daud bawa tabut perjanjian sesuai dengan caranya Raja Daud, ada yang meninggal, masih ingat nggak? Nah, tabut perjanjian harus dibawa oleh orang-orang Lewi. Maka Raja Salomo itu mengikuti semua yang Tuhan inginkan. Raja Salomo
meminta para orang Lewi untuk membawa tabut perjanjian, memindahkan dari kota Daud ke Yerusalem. Nah, dipindahkanlah tabut perjanjian. Diletakkanlah tabut perjanjian di rumah Tuhan. Ada tempat khusus untuk tabut perjanjian itu, tentu ya. Jadi Raja Salomo sudah mempersiapkan sebaik-baiknya, sudah ditaruh tabut perjanjian di rumah Tuhan. Nah, Raja Salomo lalu bersukacita. Semua bangsa Israel bersukacita karena sekarang tabutnya sudah ada di tempat rumah Tuhan. Jadi Raja Salomo berdoa, berterima kasih sama Tuhan. Selesai ceritanya? Belum, sedikit lagi ya. Ketika tabut perjanjian sudah masuk ke rumah Tuhan, dan Salomo dan orang Lewi keluar dari rumah Tuhan itu, dilihatlah awan masuk ke rumah Tuhan. Nah, masuknya awan ke rumah Tuhan itu menunjukkan bahwa Tuhan Allah berkenan tinggal di rumah yang dibangun Raja Salomo itu. Tuhan Allah senang dan mau tinggal berdiam di rumah Tuhan yang dibangun Raja Salomo. Lah, kalau misalnya Tuhan mau tinggal di rumah Tuhan yang dibangun Raja Salomo senang nggak? Senang banget deh. Berarti apa yang dia telah buat itu berkenan di hadapan Tuhan. Senang sekali Raja Salomo. Raja Salomonya bersukacita, berdoa, dan akhirnya Raja Salomo memberitakan kepada bangsa Israel, berdoa bagi bangsa Israel untuk bilang ke bangsa Israel apa tadi seperti yang Tuhan perintahkan ke Raja Salomo. Mulai saat ini hiduplah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Turutilah semua perintah Tuhan. Lakukanlah apa yang baik di mata Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan mau tinggal di sini. Tuhan mau tinggal di rumah Tuhan, mau memberkati bangsa Israel, mau diam bersama-sama dengan bangsa Israel. Maka kita semua harus hidup menurut kehendak Tuhan. Ya, Raja Salomo bilang itu ke bangsa Israel. Setelah itu Raja Salomo berdoa, bersujud pada Tuhan, berlutut ya sama Tuhan, sama bangsa Israel juga tuh ya, lihat ya, karena mereka berterima kasih. Mengungkapkan semua terima kasihnya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janjimu yang sudah Tuhan tepati. Karena Tuhan berjanji sama Raja Daud bahwa anaknya Raja Daud itu yang akan membangun bait suci. Dan ternyata Salomo yang berhasil membangun bait suci Tuhan. Dan lebih daripada itu, Tuhan sendiri mau tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi Raja Salomo bersukacita. Nah, adik-adik, sama seperti kita. Kita pun harus bersukacita. Karena Tuhan sudah tinggal di hati kita. Bahkan lebih dekat sama kita dibanding waktu zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala, mereka mungkin butuh perantaraan untuk datang ke hadirat Tuhan. Ya, mereka mesti datang ke rumah Tuhan untuk berdoa. Ya, kalau sekarang kita boleh langsung saja berdoa, karena Tuhan ada di mana? Di hati kita. Itu bait suci Tuhan. Hati kita bait suci Tuhan. Ya, kita umat pilihan Tuhan. Kita tinggal berdoa sama Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Semua doa kita Tuhan akan dengar. Maka bersukacita nggak adik-adik? Bersukacita. Kita harus senantiasa bersukacita. Ya, karena Tuhan ada di hati kita. Jadi nggak boleh lagi sedih-sedih, nggak boleh marah-marah, nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak Tuhan suka. Ya. Nah, selain itu, saking bangsa Israel bersukacitanya, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 lembu sapi dan 120.000 kambing domba. Wah, banyak adik-adik ya, banyak banget karena memang Raja Salomo itu raja yang kaya raya. Puji-pujiannya dinaikkan selama 7 hari. Jadi nggak cuma jadi 1 hari sembah-sembah Tuhan selesai, enggak. 7 hari Raja Salomo mengadakan perjamuan pesta bersukacita atas kehadiran Tuhan. Semua bangsa Israel bersukacita. Mereka nyanyi, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka mempersembahkan korban pujian bagi Tuhan. Ya adik-adik ya, jadi kita pun harus belajar dari Raja Salomo bahwa kita harus memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kenapa?
Karena Raja Salomo tahu persis tidak ada Allah yang lebih hebat daripada Tuhan. Ya adik-adik ya, jadi kita pun harusnya tahu bahwa tidak ada Allah yang lebih hebat daripada Allah kita. Ya tidak ada Tuhan yang lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Jadi kita menyembah Tuhan, harus menyembah Tuhan dengan benar. Harus mendengar perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Caranya gimana? Yang paling gampang adik-adik dengar-dengaran orang tua. Jadi nggak boleh membantah perintah mama papa. Kalau mama papa suruh belajar, ya adik-adik belajar. Karena itu juga yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, ceritanya selesai sampai di sini. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 23a. 1 Raja-Raja 8 ayat 23a. Tidak ada Allah seperti engkau di langit di atas, di bumi di bawah. Tidak ada Allah seperti engkau di langit di atas, di bumi di bawah. Artinya, nggak ada lagi Allah yang sehebat Allah kita dimanapun. Ya, ayat hafalannya dihafalkan, direkam, dikirimkan ke Tante Erni. Ayat hafalan bukan cuma sekedar dapetin poin ya adik-adik ya, tapi ini untuk mengingatkan kita, selalu mengingatkan kita ketika kita mungkin lagi sedih, ketika adik-adik mungkin lagi susah, adik-adik kembali diingatkan bahwa Allah kita senantiasa baik bagi kehidupan kita. Dan dia Allah yang hebat. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang menolong setiap kita. Oke, itu ayat hafalannya. Adik-adik udah siap dengan pertanyaannya? Ada 5 pertanyaan. Tadi kan Cidina udah bilang ya di awal ada 5 pertanyaan. Siapkan kertas dan pen untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Siapakah nama raja yang membangun rumah Tuhan? Nah, siapakah nama raja yang membangun bait suci? Rumah Tuhan dan bait suci adalah hal yang sama. Siapakah nama rajanya? Dituliskan nomor 1. Dah, nomor 2. Berapa lamakah rumah Tuhan dibangun? Berapa lamakah raja membangun bait suci? Udah? Gampang ya. Pertanyaan berikutnya. Siapakah nama ayah dan nama ibunya dari raja yang dikisahkan hari ini? Siapa? Tadi Cidina udah cerita tuh nama ayahnya, nama ibunya, nama bapaknya, nama ibunya siapa? Nomor 4. Apakah yang dibawa masuk oleh raja untuk diletakkan di rumah Tuhan? Apa tuh hal yang penting yang raja suruh orang bawa untuk dimasukkan ke dalam rumah Tuhan? Setelah itu raja menyembah rumah Tuhan. Apakah benda itu? Sudah. Yang kelima. Di manakah rumah Tuhan dibangun? Di manakah bait suci dibangun? Nah, itulah 5 pertanyaan yang adik-adik harus jawab. Harusnya adik-adik yang mendengarkan pasti tahu jawabannya. Oke. Nah, jangan lupa jawabannya juga dikirim ke Tante. Oke, yuk kita ingetin lagi hafalannya. 1 Raja-Raja 8 ayat 23a. Tidak ada Allah seperti engkau di langit di atas, di bumi di bawah. Oke. Udah ingat ya hafalannya? Jangan lupa nanti direkam setelah ibadah selesai. Ya. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Setelah itu kita mau nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Ya. Yuk ikutin Cidina berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Tuhan berikan. Terima kasih kalau engkau mau tinggal di hati kami.
Ingatkan kami Tuhan untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.